Jengkol sabaraha? Jengkol 20.000 Nah, sekilo. Beli setengah, boleh ya. Ari cabai sabaraha? Cabai 32. 32. Lumayan ya. Kalau ini 20.000. Aku mau sambelin 10.000, boleh? Oke, sambelinnya 10.000, ininya setengah kilo, A. Jengkolnya. Ini setengah ya, A. Oke. Sambelinnya 10.000, ininya setengah. Yap. Halo wargi Karawang, saya Gerianti. Kali ini saya tengah berada di Pasar Proklamasi Rengas Dengklok. Baru saja saya belanja beberapa sayuran dan melihat lokasi di Pasar Rengas Dengklok ini sangat nyaman sekali karena saya ngerasainnya kalau ibu-ibu biasanya main ke pasar atau belanja ke pasar, becek dan lain sebagainya yang dilihat. Tapi di Pasar Proklamasi Rengas Dengklok senyaman ini. Laris Bu dagangannya. Wargi Karawang, ya, saya Gerianti masih berada di Ya. Pasar Proklamasi Rengas Dengklok. Saya pengen tahu banyak tentang pasar ini. Nah, ini kebetulan saya ketemu dengan beliau, pengelola Pasar Proklamasi Rengas Dengklok, Bapak Handi. Selamat ketemu. pagi. Beliau adalah General Manager Ya. dari PC Indonesia Mandiri. Betul. Bapak, saya tergelitik pengen tahu banyak tentang Pasar Proklamasi. Bersediakah untuk Siap. saya tanya-tanya? Baik. Ayo. Oke. Saya udah belanja nih Pak, Ya. dan saya masih mau keliling. Oke. Sepertinya nyaman sekali ya Pak ya. Betul ya. Oke Bapak, Di sini gimana? banyak fasilitas nanti yang mungkin akan saya jelaskan juga Oke, ada di sini. siap. Mangga kalau bunga valuable mau keliling saya temani. Boleh Bapak, Ya. gimana kita nih? Kita siap ada di sana tempatnya saya udah siapkan. Oke. Kita ngopi-ngopi bareng. Aku diajakin ngopi, biar lebih santai ya. Ya. Kita ngopi bareng Pak Handi. Di mana Pak? Ya, di sana. Oke. Kasih Ibu. Saya tadi sudah keliling juga Ya, Bu. Pak. Ini kayaknya pasarnya beda dari pasar yang Betul, lain ya. Bu. Iya. Tidak terlihat becek. Biasanya Iya. kalau pasar kan kesannya Betul. becek ya. Kita coba sedikit modernisasi di sini Bu tanpa meninggalkan konsep Oke. tradisionalnya sebenarnya. Saya nyaman di Iya. sini. Dan Baik Ibu, nanti mari balik lagi ke sini. kita Oke, ngobrol. Siap Pak. Ya, kita ini di sini tempatnya. Ibu silakan ini. Udah disiapin kopi ya. nih. Kita Kita ngopi pagi-pagi dulu. keliling-keliling, udah keliling capek, kita ngopi dulu nih. Siap Pak. Aku ngopi dulu Cuman, ya. maklum ya, jajanan pasar seperti kayak begini deh adanya, tapi cukup nikmat kopi Oke, pagi siap, nih. Pak. Makasih kopinya. Oke, ngopi sudah. Sesuai dengan tadi di awal Ya. kita ketemu Pak. Saya ingin bertanya-tanya, boleh ya? Silahkan, Oke, baik. dengan senang hati saya jawab ya Bu. Halo, selamat siang wargi Karawang dimanapun Anda berada. Siang hari ini saya Gerianti berada di Pasar Proklamasi. Anda jangan kemana-mana, tetap mengikuti podcast kami karena akan tahu banyak tentang Pasar Proklamasi di Rengas Dengklok. Di samping saya sudah ada Pak Handi Wijaya. Beliau adalah General Manager dari PT PC Indonesia Mandiri, pengelola Pasar Rengas Dengklok. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Senang sekali siang hari ini saya Ya. bisa langsung datang ke Pasar Rengas Dengklok Ya. yang konon kabarnya ini Pasar Rengas Dengklok ini, Pasar Proklamasi Rengas Dengklok ini beda dari pasar lainnya. Ya. Dan setelah saya datang langsung, tadi saya langsung survei ya Pak. Bahkan Ya. saya belanja Langsung, ke ya. beberapa counter, ke beberapa stand Ya. dan saya melihat kenyamanan yang tidak didapatkan di pasar lain. Baik Ibu. Salah ya. satunya memang kalau pasar itu kesannya dengan becek dan lain sebagainya. Iya. Saya tidak temukan di sini. Iya. Ini tadi saya hadir di sini sekitar jam 8. Baik. ya. Mobilitas masih ramai. cukup ramai Aha. Bu ya. Ketika ramai lalu lalang dan pasti kotoran-kotoran juga Iya. dengan sendirinya. Tapi saya tidak melihat di sini dan saya tadi melihat ada kru dari pasar untuk langsung membersihkan. ya, Betul, Pak, ya? Ibu. Jadi- Itu memang kita sangat konsen sekali dengan yang namanya kebersihan dan kenyamanan di pasar ini, Bu. Jadi ini memang merupakan salah satu pelayanan yang Fasilitas kami ya, Pak, ya? tawarkan. Iya. Jadi kami ingin menghilangkan stigma bahwa pasar itu kotor, bau kayak begitu kan. Ya, kami berikan pelayanan terbaik itu terutama untuk masalah kebersihan, Bu. Jadi kami di sini didukung oleh tenaga kebersihan dan bukan cuma kebersihan, termasuk pemeliharaan taman-taman. Mungkin kalau Ibu lihat di sini kan ada banyak taman-taman hijau ya, Bu. Kita semua itu udah ada timnya, Bu, untuk ini. Jadi kita ngasih suatu yang
positif yang baik lah untuk semoga ini juga mendukung kenyamanan para pengunjung juga di pasar ini, Bu. Ya, Oke. ya. Selain kebersihan, saya juga melihat tatanan parkirannya sangat rapi sekali ya Pak ya. Ya. Kemudian untuk kenyamanan, keamanan dari para bilangnya apa? Para penghuni ya. Para pedagang. Para pedagang, para pedagang di ya, sini seperti tentunya. apa ya dikelola oleh Bapak Ya. Pak? Tingkat keamanannya Kalau sendiri. untuk tingkat keamanan sendiri perlu kami informasikan, Bu, bahwa pasar proklamasi ini kita ini buka 24 jam, Bu. 24 jam. Operasional kita 24 jam. Oke. Jadi kita ada segmentasi di sini, terutama kalau mungkin dari waktu malam ke arah pagi itu rata-rata segmen yang grosiran tuh, Bu, pada bukanya jam segitu. Oke. Nah, pagi ke arah siang mereka untuk yang retail, Bu, yang Oke. eceran kayak gitu kan. Nah, untuk tenaga keamanan sendiri, Bu, gitu kita didukung oleh tim yang cukup mumpuni, Bu, ya gitu kan. Personel kita ini ada shifting pergantian jaga ya. Jadi jaga 24 jam, Bu. Gitu kan. Dan untuk personel sendiri saya rasa cukup untuk menjaga yang pasar yang cukup luas ini ya, Bu. Saya melihat ada posko-posko yang sudah disiapkan. Betul, Pak, ya. Bu. Ya, jadi memang keamanan, kebersihan, kenyamanan pengunjung itu nomor satu buat kami, Bu. Oke, keamanan, kebersihan. Ya. Ngomong-ngomong tentang kebersihan ini Ya. tidak terlepas dari sampah. Ya. Nah, sampah adalah salah satu masalah untuk pasar. Betul. Pasar proklamasi sendiri, bagaimana mengelola sampah supaya tidak mengganggu dan tetap nyaman, Pak? Untuk permasalahan sampah kita kolaborasi dengan berbagai pihak, Bu. Jadi selain memang kita punya tenaga kebersihan sendiri, Bu, gitu kan, untuk membersihkan sampahnya, kami juga kerjasama dengan masyarakat sekitar pasar, Bu. Oke. Jadi ada beberapa yang katakanlah mungkin seperti kita bisa bilang bank sampah, organisasi kemasyarakatan yang kalau pagi-pagi mereka udah ada ambil sampah duluan di pedagang, Bu. Jadi pedagang di sini kita sambil edukasi juga, kita sediakan tempat sampah. Sedangkan kalau mereka yang mungkin dari masyarakat sekitar itu mereka udah siapin karung-karung tuh, Bu. Jadi sampah fresh dari sayuran yang pertama kali itu mereka udah sortir yang bagus-bagus itu, satu bisa buat makan ternak, kedua untuk kayak buat magot tuh, Bu, gitu kan. Nah, jadi sisa yang ke tempat pembuangan sampah kita itu udah sampah yang katakanlah sisa, Bu, gitu kan. Nah, sampai di tempat pembuangan sampah kita sendiri aja sementara itu masih disortir lagi, Bu. Jadi kayak sampah plastik, kardus, kayu kita sortir sehingga tersisa mungkin ya sampah-sampah organik yang seperti itu yang memang udah terakhir memang tidak bisa dimanfaatkan lagi, itu memang kita angkut, Bu. Kita ada kerjasama gitu kan yang emang angkut sampah itu untuk membersihkan, Bu, gitu kan. Jadi memang kalau dibilang produksi sampah yang setiap hari di sini sekarang udah bukan satu kendala lagi karena kita coba terapkan manajemen istilah pengelolaan yang cukup baik lah untuk ini di sini. Jadi Bu. memang sampahnya tidak dibuang begitu saja karena masih bermanfaat ya untuk mereka yang tadi mungkin butuh untuk pakan. Ya, untuk pakan. Dibanding sekarang kalau mungkin kayak sapi ya, Bu, ya ngambil rumput gajah apalagi harus beli. Ini misalkan hasil ini gratis gratis, Bu. Gratis. Oke, Bu. jadi ini boleh nih diinfokan ke wargi Karawang bahwa sampah yang memang masih bisa digunakan diperbolehkan oleh pengelola di sini untuk diambil ya. Jadi pagi-pagi mereka kerjasama dengan pedagang, biasanya udah kasih wadahnya, Pak, sampahnya buang ke sini nih. Nah, kan bermanfaat, Bu, gitu kan. Jadi keadaan pasar di sini bukan hanya bermanfaat katakanlah untuk pedagang atau pengunjungnya, tapi juga buat masyarakat sekitar, Bu, ini di sini. Jadi ada efek dari keberadaan pasar proklamasi, betul, yang tadi salah satunya pengumpul pakan dengan gratis bisa mengambil sampah-sampah yang memang masih bisa dipergunakan ya. Oke, Bapak, kalau saya melihat di sini posisinya juga strategis ya, Pak ya. Kemudian tatanan gedung, tata letaknya juga ini dibikin sedemikian rupa. Masyarakat di sekitar atau khususnya masyarakat umumnya masyarakat Karawang seperti apa responnya ketika berdiri atau hadirnya pasar proklamasi di Rengas Dengklok, Pak? Kalau untuk respon masyarakat sendiri memang bervariasi ya, Bu, ya. Tapi kebanyakan kalau saya lihat di sini kita lihat satu hal yang positif di situ kan, kami hadir di sini untuk coba bisa memberikan satu kontribusi bagi masyarakat Dengklok khususnya dan masyarakat Kabupaten Karawang umumnya ya, Bu, ya. Jadi
katakanlah kami harap di sini bisa menjadi pendongkrak perekonomian ya Bu untuk wilayah sini sekitar ini. Dan ketika respon yang saya tangkap pas pertama kan kok pasarnya beda ya kayak gitu ya, kembali memang ya kalau memang dari awal tadi Ibu udah bahas masalah kebersihan, salah satunya itu mungkin strong point kita di situ ya Bu ya. Kami ini benar-benar murni memberikan pelayanan Bu untuk yang namanya pedagang dan pengunjung. Jadi masalah kebersihan, keamanan, kenyamanan itu nomor satu bagi kami. Jadi memang kalau boleh kalau sedikit mungkin katakanlah saya sedikit pamer nih Bu di sini, memang untuk masalah kebersihan ini nomor satu sih Bu, dan terutama untuk fasilitas-fasilitas penunjangnya juga yang memang kami rancang ini untuk bisa bertahan lebih dari 30 tahun Bu gitu kan. Jadi udah kami pikirkan seperti saluran-saluran drainasenya kayak gimana, kita pakai gorong-gorong itu dalamnya itu 2 meter Bu, jadi ya? insya Allah nggak banjir gitu kan kalau ini. Nah terus juga kita memang pelihara berkala ya Bu ya gitu kan, sekarang dari sanitasinya, dari apa semuanya udah kita pelihara seperti itu. Jadi memang kebersihan, keamanan, kenyamanan itu nomor satu. Itu dia. Kalau hal-hal yang tadi kita utarakan sudah aman, ini juga menarik pengunjung karena pengunjung ketika hadir ke sini mereka akan bercerita. Bagaimana kondisi pasar Proklamasi ya. Ini juga saya di sini hadir pas hujan gede ya Pak ya. Ini beberapa minggu ini hujan dan saya tidak terlihat ada genangan air atau becek seperti pasar-pasar lainnya. Oke, kalau distribusi untuk para pedagang sendiri seperti apa sih Pak? Ya, kalau untuk ini distribusi maksudnya supply dari penyediaan bahan mereka atau sebaran jenis bahan dagangan nih Bu? Oke, supply barang-barang yang harus ini oleh para pedagang seperti apa itu Pak? Jadi kalau untuk supply Bu dari pedagang-pedagang sini, ini sebenarnya nggak menghilangkan dari mata rantai yang dulu pernah terbentuk di pasar lama ya Bu ya gitu kan. Jadi memang ketika mereka tidak ada yang berubah kesini, ya, kita ya tetap yang namanya dulunya mereka jualan jagung ya sekarang juga masih tetap jualan jagung, dan terutama otomatis yang penyalurnya ke mereka itu suppliernya itu ada yang langsung dari mungkin wilayah sekitar sini gitu kan, petani-petani sekitar sini, ataupun juga mungkin dari pasar induk Bu, jadi gitu itu kan. bebas ya, bebas kami si pedagang mau dapat distribusi dari mana dari tidak harus diatur oleh pengelola. Kami nggak mengatur itu, kami hanya mengatur di sini masalah kebersihan, keamanan, dan kenyamanan saja Bu yang soal itu ya. Kalau soal istilahnya untuk hajat hidup mereka ambil profit margin apa itu urusan mereka ya? Itu urusannya pedagang Bu gitu kan ya seperti itu. Kalau sistem pemantauan sendiri dari pihak pengelola seperti apa sih Pak? Ya, kalau untuk sistem pemantauan ya Bu ya, kita pertama kita makanya kembali saya bilang tadi, salah satu yang kerja keras tim kami ini untuk mewujudkan yang namanya pasar bersih ini, itu kan kita harus kolaborasi, harus kerjasama Bu. Jadi memang yang namanya pedagang itu kita terus edukasi Bu, sampai bisa mungkin tercipta seperti ini. Pak, ini saya kasih tong sampah nih Pak, buang sampahnya ke sini ya Pak ya, kayak gitu kan. Nah, sampai ke sana ya? Sampai seperti itu Bu. Karena apa? Kita ingin menciptakan sistem yang memang katakanlah nyaman untuk semua ini. Saya tergambar ini, betapa gitu, dekatnya si pengelola dengan para pedagang ya. Kalau hal-hal yang kecil aja disentuh langsung. Jadi kita ada namanya tim humas Bu. Ada namanya tim humas dan pelayanan Bu. Nah tim humas dan pelayanan ini pekerjaannya itu adalah yang mereka titik terdepan untuk langsung berkomunikasi dengan pedagang gitu kan. Ketika ada permasalahan, misalkan ada yang namanya sekarang program dari perusahaan seperti apa, mereka yang menyampaikan duluan. Nah, begitu pula jika pedagang ada satu keluhan atau saran, mereka bisa menyarankan ke tim humas ini Bu gitu kan. Harmonis sekali. Ya. Jadi memang kami harap ya dia semua yang ada di Pasar Proklamasi ini, baik kami sebagai pengelola, rekan-rekan yang di kantor, dan termasuk para pedagang ini, kita jadi seperti satu keluarga besar Bu, gitu kan. Yuk kita sama-sama kita ciptakan pasar yang bersih, yang nyaman. Lebih kekeluargaan, jadi terdengarnya aku nih dari apa yang Pak GM sampaikan. Pasar ini memiliki regulasi tertentu Pak, pedagang, pengunjung, ada aturan nggak itu Pak? Secara aturan, secara garis besar cuma normatif aja sih ya Bu ya. Kalau misalkan terkadang atau misalkan
kewajiban pedagang itu adalah satu membayar retribusi harian ya Bu ya, untuk kebersihan, pemeliharaan itu satu kewajiban. Iya, karena memang terasa sekali ya. Ya. Terus dan ketika mereka bayar itu pun kan feedback yang mereka Ya, istilahnya betul tadi ya, terima terasa. juga nggak sia-sia, bayar segitu tuh nggak rugi. Ini loh yang gitu ininya. Nah, Iya. kedua kalau untuk yang namanya pengunjung kayak gimana, kita sebenarnya nggak ada regulasi yang sampai seperti Harus apalah seperti ya. apa Karena gitu apa? ya? Ini tempat terbuka Bu, area terbuka, siapapun boleh datang Jadi ke sini mengalir begitu dan ya, Pak? siapapun boleh berusaha di sini Bu. Kayak gitu kan. Hanya ya kalau misalkan masuk ya tiket parkir seperti itu standar aja sih Ya, Bu, itu kayak sih gitu standar kan. ya Pak ya. Heeh. Pemerintah sendiri seperti apa sih Pak tanggapannya atau keberadaan Pasar Proklamasi sendiri gitu? Ya. Seperti apa Pak? Kalau dari sisi pemerintah, ya sedikit kilas balik sih Bu ya. Ini kan pasar itu sebenarnya berdiri atas yang namanya kerjasama dengan Pemda Karawang di sini dalam skema BOT ya Bu ya, bangun guna serah kita ini. Dan selama ini Pemda Karawang melalui Disperindag ya Bu yang jadi katakanlah untuk yang jadi kunci utamanya yang menaungi kami di sini gitu kan, juga ada kasih pembinaan sih Bu kayak begitu kan, juga dan ada pemantauan juga seperti kayak begitu kan. Mereka juga suka ada komunikasi datang ke Pasar Proklamasi ya, bukan hanya ke kami tapi ke pedagang juga kayak gitu kan. Jadi meskipun ini pasarnya skemanya bangun guna serah, itu Pemda nggak lepas begitu aja juga, mereka tetap ada komunikasi sama kami Bu kayak begitu kan. Ketika ada program-program juga mereka akan menyampaikan gitu kan. Jadi skema kerjasama ini ya kami sebagai pelaksananya kayak gitu kan. Sebaliknya ketika ada masukan dari pemerintah atau ada program entah dari pemerintah pusat atau daerah, ya itu disampaikan ke kami bisa laksanakan ya langsung kami laksanakan. Contoh salah satu mungkin kayak pemantauan harga ya Bu ya. Kami ini harga berkala kita pantau gitu kan. Ya kita coba sukseskan program pemerintah untuk bisa memantau harga pangan, dan data itu kami setorkan ke Indag setiap minggunya gitu kan. Jadi paling enggak masyarakat bisa tahu lah info seperti apa sih harga bayaran di pasar itu. Karena memang masyarakat salah satunya itu ya. Ya. Kayak tadi saya juga sempat belanja ini bawang minggu ini udah naik ya, kemarin segitu. Memang tidak bisa sama harganya Betul, ya. setiap minggunya gitu ya. Oke Pak, pernahkah ada pelatihan gitu untuk para pedagang? Kalau untuk pelatihan sih sampai saat ini belum ada, karena mungkin juga gini ya Bu. Ini kan pasar baru beroperasi 2 Januari 2023, baru hampir 2 tahun Bu. Baru kemarin ya. Jadi belum ada yang secara langsung kalau misalkan untuk pelatihan ini kan. Cuman kalau memang pedagang sharing sama kita sih ya kita biasalah ya. gitu kan secara ini. Dan Indag pun ketika istilahnya ke sini lebih ke konteks mungkin ya mereka bekerja sama juga dengan dinas. Ini contoh nih yang paling dekat nih Bu, tanggal 17 Desember nih saat ini Kemarin ya? ada 17 Desember minggu depan nih Bu ya. Ini dari Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu mau akan ada buka pelayanan untuk pembuatan NIB Bu di sini. Nah, ini dia Jadi ya. jadi Indag juga istilahnya kolaborasi ya Bu ya dengan dinas-dinas lain. Ayo gitu kan, silakan bikin event di Pasar Proklamasi. Sebenarnya ada difasilitasi ya. Ini juga untuk mempermudah para pedagang ini di sini juga gitu kan, atau mungkin masyarakat. Nah, selama ini kan kalau bikin kayak surat keterangan usaha Agak gitu ribet kan, ya. mereka Ini harus kayak menjemput bola gitu. Nah, ini langsung Datang ke sini Bu, ya. datang ini di sini gitu kan. Nah, Pak Hadi sendiri sejauh mana menginformasikan kepada para pedagang bahwa di tanggal 17 nanti ada kegiatan yang sangat spesial itu? Nah, kembali lagi Bu, tim humas kita yang Oh gerak, Bu. iya ya, ada tim ya. Ada Bu. Jadi kita sampaikan kalau begitu ada program dari pemerintah, Pak nanti ada event ini kayak gini nih dari Pemda ini kan. Ini bikin SKU daripada istilahnya harus jalan misalkan ke kecamatan atau ke kelurahan. Bapak di sini mah tinggal langsung gratis Pak, nggak dipungut biaya. Nah, ini kan buat istilahnya kelengkapannya mereka dalam berusaha ya. Jadi suatu saat mungkin mereka mengajukan ke bank pinjaman kredit untuk itu pinjaman salah satu modal. persyaratan. Ya, itu udah nggak usah pusing lagi Bu. Gitu kan. Oke Pak Handi, kalau pembayaran atau retribusinya di Pasar Proklamasi seperti apa sih Pak? Jadi setiap hari
kalau retribusi itu harian, Bu. Aha. Nah, kita nggak tarik. Ada yang keliling nggak? Jadi ada yang keliling, ada tim kita khusus. Jadi selain tim humas sama pelayanan Tadi itu ya. ya Bu ya, kita Iya. ada yang namanya tim emang kolektor retribusi Bu. Oke. Kayak gitu kan. Aha. Jadi tim kita itu tarik setiap hari Bu, gitu kan. Mereka keliling ke pedagang-pedagang kayak gitu kan. Itu dari subuh Bu, dari pagi itu Iya, gitu karena kan. saya tadi juga dengar operasionalnya ini 24 jam 24 jam ya. Pengiriman barang dari jam 2 malam, Betul. yang operasional para pedagang dari subuh, Iya. bahkan jam segini juga masih Iya. terlihat. Oke, jadi Seperti setiap itu. hari ya Setiap itu ya hari, untuk Bu, itunya, distribusi. ya. Upaya untuk mengurangi kemacetan ini apakah menjadi masalah buat para pengelola nih? Justru sebenarnya keberadaan pasar di sini kita coba bantu pemerintah daerah ya Bu ya. Karena Supaya seperti yang paling kita nggak- ketahui bersama ya kemarin-kemarin Iya, ya itu. kemarin-kemarin mungkin ya daerah sekitar Rengas Dengklok itu apalagi misalkan Terkenal beberapa sekali titik dengan- ya ada yang istilahnya jadi karena ada persimpangan jalan ada apa itu kan jadi macet lah. Nah dengan posisi pasar kita yang relatif sekarang seperti ini harapannya kami ya ini bisa mengurai kemacetan ya Bu ya gitu kan. Dan ketika masuk pun di dalam ya dengan sarana kita parkiran yang cukup luas ya di dalam nggak macet ya Bu. Dan sangat nyaman saya melihat. Betul. Oke. Ya. Baik Pak Adi, setelah saya tadi langsung melihat dari mulai perjalanan kami ya, Ya. melihat posisi gedungnya yang aku pikir ini desain atau interiornya juga beda Ya. dengan yang lainnya. Ya. Kemudian kenyamanan untuk parkiran, kemudian juga saya melihat tatanan toilet, kemudian pos-pos keamanan ini sangat tertata dengan baik. Betul, Bu. Sukses untuk Pak Hani tentunya Terima untuk kasih, visi Ibu. Indonesia Mandiri ya, Iya. yang sudah mengelola pasar bersih, pasar proklamasi di Proklamasi, Rengas Dengklok. Harapan iya. Pak Adi sendiri untuk masyarakat Karawang seperti apa Pak dengan hadirnya pasar proklamasi Rengas Dengklok? Harapannya kami selaku pengelola pasar proklamasi ini semoga ya pasar proklamasi ini bisa menjadi pasar unggulan baik di Kabupaten Karawang mungkin yang cukup lebih luas lagi di daerah Jawa Barat ya Bu karena pasar ini pasar paling luas Bu di Kabupaten Karawang 5,4 hektar Bu ya gitu kan. Ya saya berharap semoga juga dengan pelayanan dan kenyamanan serta kebersihan yang kami berikan ini bisa menjadi suatu hal yang positif yang memberikan satu respon positif baik dari pedagang maupun pengunjung Bu gitu kan. Nah ketika terjadi suatu hal yang positif putaran positif kami harapkan semoga ini juga bisa membawa kontribusi untuk masyarakat sekitar Rengas Dengklok di sini Bu menjadi motor penggerak perekonomian di wilayah Rengas Dengklok yang akhirnya bisa mensejahterakan semua pihak Bu. Oke, satu Ya. lagi, apakah masih ada kios yang kosong nih Pak? Setelah kita berbincang, banyak yang tertarik Ya. mungkin dengan perbincangan kita, Ya. karena keberadaan pasar proklamasi memang sangat nyaman dan lain Baik, sebagainya ya. ya, seperti yang kita utarakan tadi. Masih ada kios yang kosong dan seperti apa untuk Caranya ya. memiliki Oke, atau ya. bergabung dengan visi Mandiri, Indonesia Mandiri? Ya. Untuk kios dan los yang kosong saat ini masih ada tersedia Bu. Dari 928 unit di tahap pertama yang kita bangun ini masih ada sekitar 200 unit Bu yang kosong gitu kan. Ini sekitar 20%. Ya, 20% ya 20%, dari Bu. Ya, tahap pertama, masih ada luar yang biasa nih. kosong gitu kan. Nah, yang kosong ini untuk istilahnya kalau ada peminatnya kayak gitu kan. Kita ada 2 skema Bu dan kami permudah saat ini gitu kan syaratnya. Didengar ya warga Karawang yang ingin memiliki kios di pasar proklamasi ada 2 skema. Skema Ya. pertama. Bagi warga Karawang yang berminat untuk bisa berdagang, berusaha di pasar proklamasi, kami kasih sekarang ini kemudahan. Nah, yang pertama kalau istilah skema sewa untuk ukuran yang paling kecil bisa dibayar harian hanya 20.000 Bu per hari. Dengerin, skema pertama untuk harian hanya 20.000 sewanya Ya, per hari per ya. hari. Oke. Satu hari satu Satu malam hari, satu malam. 20.000. 20.000, oke. Gitu kan. Nah, kalau untuk istilahnya kepemilikan, mereka ingin memiliki ini bisa cukup bayar booking 1 juta gitu kan. Selanjutnya mengangsuran uang muka sampai proses ke bank Bu. Oke, jadi uang mukanya juga bisa diangsur. Betul. 1 juta uang muka diangsur, selanjutnya proses bank. Ya,
Sangat mudah sekali ya. Sangat mudah Saya mau sekali, pilih yang Ibu. satu tadi, skema satu mau kita coba buka usaha di sini hanya dengan Rp20.000 saja per hari. Ya. Kena retribusinya ya, Pak Betul, Hadi ya. iya. Oke. Hanya 20.000. 20.000 saja. Bagaimana yang lainnya? Mau bergabung dengan kami di sini? Boleh. Baik Pak Hadi, terima kasih Baik, waktunya. Ibu. Saya sudah berkeliling dan tentunya sudah ada yang kami dapatkan ya, Ya. tentang pasar proklamasi Rengas Dengklok. Anda tertarik? Silakan langsung saja datang ke kantor pemasaran, Betul. ketemu dengan beliau. Ya. Baik, kita ada di penghujung perbincangan kita Baik, Ibu. pada siang hari Ya. ini. Bapak terima kasih waktunya. Terima Baik. kasih atas Bagi- kunjungannya. ya. Ditunggu lagi belanjanya, Bu. Siap, saya masih banyak PR. Ini hanya baru dapat segini ya, karena masih tertarik untuk keliling lagi ke Siap, beberapa ya. kios ya. Pak Andi, terima Baik, kasih. Terima Oke, kasih, baik. Ibu. Wargi Karawang, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami untuk mengikuti kegiatan saya Gerianti dan Pak Hadi pagi hari ini di Pasar Proklamasi Rengas Dengklok. Ada banyak hal yang sudah saya sampaikan kepada Anda. Anda tertarik untuk memiliki kiosnya juga silakan langsung datang saja ke kantor pemasaran. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Saya Gerianti pamit undur diri. Pak Hadi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita keliling lagi, Bu. Kita masih keliling? Saya Oke, temenin lagi. siap. Saya masih mau belanja, Pak Iya. Hadi. Oke.